kalian baik-baik di rumah ya. Apa kabarnya? Baik ya. Di sini Karut akan memulai ibadah kita dan ditemani oleh sama Kakak Riana yang cantik. Sama siapa lagi ya? Kakak Nomi yang cantik juga. Ya, adik-adik sudah siap ibadahnya? Kakak Karut rasa kalian sudah siap ya, karena ini hari Minggu, waktunya kita beribadah. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita, seperti biasa kita usaha teduh dulu. Kita meminta sama Tuhan menenangkan hati kita, menenangkan jiwa kita, supaya kita bisa ibadahnya dengan sempurna. Walaupun masih ada yang tidak sempurna ya, tapi Karut berharap kalian bisa menjadikan ibadah ini yang baik. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa, ikutin doa ini, kita bersama-sama mengucapkannya. Maka tiliklah Tuhanku, maka tiliklah Tuhanku, kami ini jemaatmu, kami ini jemaatmu, berteguh kesetiaan, berteguh kesetiaan, pendengarannya umatmu, pendengarannya umatmu, yang berdoa berserah, yang berdoa berserah, tolonglah semuanya, tolonglah semuanya. Amin. Amin. Iya, tadi sudah kita mulai ibadah kita dengan dibawakan oleh sintua kita. Kita mau juga bernyanyi lagi, masih berdiri tempat adik-adik ya. Allahku besar. Tahu nggak Allah kita besar? Pasti tahu ya, karena dia bisa memindahkan gunung, bisa memindahkan, apalagi semua bisa dipindahkan oleh Tuhan. Yuk Bang Sudari, kita mau bernyanyi yuk. Tuhan untuk minggu ini yang tertulis di hukum Taurat yang pertama sampai hukum Taurat yang ke-10. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Hukum Taurat yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang merupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang menyalahgunakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Jangan anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari.
Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah bapak dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Hukum Taurat yang keenam, jangan engkau membunuh. Hukum Taurat yang ketujuh, jangan engkau berzina. Hukum Taurat yang kedelapan, jangan engkau mencuri. Hukum Taurat yang kesembilan, jangan engkau berdusta. Hukum Taurat yang kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala miliknya. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan untuk melakukan hukum Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Iya adik-adik, tadi Karut lupa, harusnya kita siapin dulu kidung jemaatnya ya. Karena hari ini kita mau pakai kidung jemaat. Ya, kita mau bernyanyi dari kidung jemaat nomor 178 ayat 1 aja, nggak usah ayat 2. Ayat 1 ya. Yuk Bang Suryadi kita nyanyi yuk. Di rumah adik-adik bernyanyi ya. Nggak usah diam aja, nggak boleh diam aja, bernyanyi tetap. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Marilah kita mengaku dosa kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Iya adik-adik, tadi kita sudah pengampunan dosa. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan dari epistel kita. Kita mau bernyanyi ya. Firman Tuhan ada di hatiku. Yuk Bang Suryadi kita nyanyi yuk. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Sedang berbuah agak besar, sampai besar, berbuah, oh. Anak-anak sekolah minggu, kita buka Alkitab kita. Kita membaca firman Tuhan. Ayat bulanan di bulan November tertulis di 2 Timotius 2 ayat yang ke-19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materinya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan
serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Iya adik-adik, masih dibuka kan Kidung Jemaatnya, masih ada nggak di sampingnya? Pasti masih ada ya. Kita mau bernyanyi ya dari nomor 362, Aku Milikmu Yesus Tuhanku. Sudah tahu lagunya? Karut rasa tahu ya. Yuk Bang Suryadi nyanyi yuk. Marilah kita mengaku iman kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Iya adik-adik, saatnya pengumuman. Tetap ya adik, minggu lalu pengumumannya tentang jaga kesehatan. 2 minggu yang lalu tetap jaga kesehatan. Sampai hari ini pun kita harus tetap jaga kesehatan, tetap memakai masker, tetap cuci tangan, tetap belajar di rumah. Walaupun sebenarnya sudah bosan ya belajar di rumah, tapi apa daya tetap harus belajar di rumah, dan setiap belajar di rumah tetap harus lebih pintar lagi harusnya ya adik-adik ya. Itu pengumuman yang pertama. Pengumuman yang kedua, tetap bilang sama mama papanya persembahannya ya adik-adik ya. Boleh dititipkan oleh Sintua Lingkungan, atau boleh Kakak Ruth, Kakak Riana, atau kakak-kakak sekolah minggu yang lain. Boleh dong mampir ke rumah mengambil persembahannya. Kakak Ruth siap ambil ke rumah ya adik-adik ya. Ya Ina boleh ya, dan Amang di rumah ya. Boleh WA kami atau boleh japri kami untuk bisa mengambil persembahannya. Yang ketiga pengumumannya adalah siapa yang berulang tahun dari tanggal berapa ya adik-adik? Tanggal 15 sampai tanggal 21 ya adik-adik ya. 21 November boleh bangkit berdiri di rumah dengan sukacita. Kakak Ruth dan kakak-kakak yang lain akan bernyanyi menghadiahkan kalian sebuah lagu. Yuk Bang Suryadi kita nyanyi yuk.
kita dengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi dulu dari Kidung Jemaat 425, berkumandang suara dari seberang. Yuk Bang Suryadi, yuk musiknya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah bernyanyi, berdoa. Sekarang tiba gilirannya mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita berdoa dulu. Kita dipimpin doanya oleh Kakak Desi. Adik-adik di rumah sudah kenal kan sama Kakak Desi? Sudah pernah kan Kakak Desi ikut di acara sekolah minggu lewat YouTube. Nah, kali ini doa untuk membawa firman Tuhan dibawakan oleh Kakak Desi. Kakak Desi silakan. Ayo adik-adik, sebelum kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau masih memberkati kami sampai pada saat hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang membimbing kami Tuhan dari awal, pertengahan, dan sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya adik-adik, kita sudah berdoa, kita sudah minta kepada Tuhan supaya Tuhan membimbing kita untuk mendengarkan firman hari ini. Didengarkan, dilakukan ya di kehidupan sehari-hari. Sebelumnya kita mau membaca firman Tuhan dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Coba adik-adik di rumah sudah dibuka Alkitabnya. Kakak ulangin dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kita baca secara bersama ya Kakak Desi ya. Kakak Desi dimulai dari ayat 13. Kita bergantian, adik-adik di rumah diikutin ya, semua bersuara yang di rumah bacanya ya. Oke Kakak Desi, yuk kita baca firman Tuhan. Matius 5 ayat 13. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah anak terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah bantal, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian firman Tuhan. Ya, Kakak Desi tadi di firmannya ada kata garam ya. Iya Kak. Garam itu fungsinya apa sih Kakak Desi? Memberi rasa untuk masakan Kakak. Memangnya kalau nggak dikasih garam kenapa? Nanti rasa masakannya itu jadi hambar. Begitu ya? Adik-adik coba ditanya mamanya, kalau masak sayur dikasih garam nggak? Coba ditanya mamanya. Pasti dikasih dong ya Kakak Desi ya. Kalau nggak ada garamnya enak dong. Nggak enak, nggak nafsu makannya. Iya. Ya nggak? Kalau makan bakso juga tanpa garam enak nggak? Nggak enak, jadi bukan rasa bakso lagi. Rasa micin ya. Iya. Nggak enak, geli jadinya ya. Nah, berarti garam itu sangat berpengaruh, bisa membawa rasa ya. Selain memberi rasa, ada juga loh fungsinya garam itu. Apalagi Kakak Desi? Apa ya Kak? Aku taunya memberi rasa, terus
Mengawetkan. Iya, mengawetkan makanan juga. Kakak Desi pernah nggak makan asinan buah? Pernah Kak. Adik-adik di rumah pasti juga dong pernah makan asinan. Itu kalau nggak dikasih garam, buahnya bukan enak, busuk Kakak. Oh gitu ya Kak. Iya, setelah dikasih garam, buahnya awet, rasanya lebih enak lagi. Kakak juga pernah lo coba Kakak Desi. Kalau itu tuh ngupas apel tuh, kalau kita kupas suka coklat-coklat kan ya, kalau Iya, langsung dimakan. Coba adik-adik di rumah habis dikupas, dikasih garam sedikit, dibiarin, warnanya akan awet, nggak akan hitam-hitam begitu dan rasanya lebih enak, Lebih segar ya Kak. Iya, nah begitulah garam Kakak. Kenapa di sini sampai Tuhan Yesus memberikan contoh garam dunia katanya. Kita harus jadi garam dunia. Ini yang minta Tuhan Yesus loh, bukan Kakak Lina atau Kakak Desi. Tuhan Yesus meminta anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan, sahabatnya Tuhan menjadi garam dunia. Harus membawa rasa enak dimanapun berada. Contohnya kayak apa sih? Kakak Desi, rasa enak itu misalnya ganggu temannya, itu membawa rasa enak gak sih? Nggak enak Kak. Jadi temannya nggak nyaman sama kita. Jadi nggak membawa rasa ya, bukan Iya. anak terang dong. Bukan sahabat Tuhan, bukan anak yang jadi garam dunia dong, malah bikin nggak enak. Iya. Malah jadi nggak bikin Rasanya rasa nggak enak, jadi tawar, nggak enakin gitu. Nah kalau jadi anak itu harus jadi garam, membawa rasa enak dimanapun berada. Di sekolah juga ya Kakak ya, misalnya punya pulpen atau pensil 2, temannya nggak punya, dipinjamin nggak? Pinjamin. Kalau anak yang membawa garam, membawa rasa enak, pulpennya dipinjamin apa diumpetin aja? Dipinjamin dong Kak. Nah, itu kalau mau jadi anak-anak garam dunia itu membawa rasa dimanapun kita berada. Di rumah juga, saat mamanya sibuk masak, sibuk bersih-bersih rumah, anaknya main-main, itu bawa enak gak sih Kak? Nggak enak lah. Masa mamanya sibuk, adiknya lagi rewel malah dibiarin, malah main-main. Itu bukan anak yang jadi garam, yang nggak ngenakin, malah nyebalin ya. Iya, Udah jadi- lihat mamanya sibuk, dia malah sibuk main game di handphone, bukan belajar. Kalau masih belajar mah itu ya emang seperti itu. Anak yang menjadi garam dunia harus belajar. Nah ini enggak, hanya main game sementara mamanya sibuk di dapur. Siapin makanan buat siapa? Buat kita, buat dia juga, buat adik-adik sekolah minggu. Jadi kalau adik-adik, kalau lihat mamanya lagi sibuk, jangan dibiarin, dibantu apa yang bisa dibantu. Tanyain aja mamanya. Pasti mamanya kan rasa senang ketika anaknya nanya, "Mama, apa yang bisa dibantu?" Pasti mamanya senang, enak, kayak garam itu membawa rasa enak, betul nggak? Kakak Desi di rumah begitu nggak sih? Kalau lihat mamanya sibuk dibiarin nggak? Dibantuin Kak. Iya, pasti hati orang tuanya senang, rasanya enak, kayak garam ditambahin ke sayur, jadi enak, pengen disantap itu sayur, pengen cepat-cepat dimakan. Nah anak ini juga pengen disayang mamanya. Kalau dia sayang sama orang tuanya, mau bantu orang tuanya, mau bantu orang kesusahan. Kalau lagi susah, misalnya susahnya seperti ini Kakak, misalnya temannya ujian, ataunya dia nggak tahu ujiannya, pas ujian itu jeblok hasilnya, dia ketakutan tuh mau kasih orang. Kalau orang tuanya tahu, nanti orang tuanya bisa marah-marah. Nah Kakak Desi sebagai garam dunia nyenakin sama temannya, gimana ngasih tahu nggak ke mamanya? Itu anaknya tuh bodoh, nggak mau belajar, seperti itu nggak sih? Mungkin dikasih tahu, cuman ya kayak gitu penyampaiannya. Ya harus yang mengenakan, yang mendengar. Tinggal bilang aja, itu anaknya tadi nggak bisa jawab pertanyaan karena katanya lupa belajar. Jangan dimarahin ya tante, jangan dimarahin ya om, disuruh aja belajar yang rajin. Gitu, bukan malah diejek-ejek, kamu sih bodoh, Iya. gitu. Itu bukan membawa rasa enak, itu menyakitkan. Membawa rasa pahit, Kak. Iya. Nah, selain jadi garam tadi Tuhan menginginkan kita jadi apa Jadi sih? terang Kak. Terang. Apa sih itu fungsinya terang? Kok harus jadi terang sih? Kenapa nggak gelap aja? Kalau gelap memangnya kenapa? Kalau gelap kita nggak bisa ngelihat yang di sekeliling kita Kak. Jadi Oh. butuhkan terang.
Oh, berarti kalau sudah terang itu kita bisa melihat benda di sekitar kita. Apakah benda itu berbahaya atau tidak? Coba kalau gelap, Kakak Desi. Kalau misalnya malam listrik dari PLN mati, gelap kan ya, tiba-tiba kesandung. Di situ ada pisau, kan bahaya ya. Berarti anak-anak sekolah minggu juga harus jadi anak terang, bisa menerangi sekitarnya, bisa membuat orang membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Seperti lilin ini, tadi garam, sebentar dulu Kak, ada yang lupa. Tadi garam ini seperti ini loh, adik-adik pernah lihat garam kan? Nah, selain jadi garam, adik-adik juga harus membawa terang seperti lilin ini. Walaupun terangnya kecil, saat mati lampu nih di rumah, biasanya ibunya atau bapaknya di rumah ngambil apa dulu? Pasti diambil lilin kan, dibuat untuk menerangi. Walaupun lilinnya kecil, tapi ketika gelap tiba-tiba ada lilin, rasanya akan menjadi terang. Nah, adik-adik juga seperti itu, harus menjadi anak membawa terang dimanapun berada. Kakak Desi, kakak mau tanya nih, kalau anak yang suka mencontek, anak terang gak sih itu? Di sekolah gitu ujian, terus dia nyontek. Bukan anak terang tuh Kak. Anak terang itu harusnya belajar dari rumah supaya tidak mencontek di sekolah. Tuh, kalau anak-anak sekolah minggu tuh suka jahilin temannya, suka colek-colek lagi, dengar firman tiba-tiba dicolek, tuh anak terang Kak? Bukan anak terang. Nah, terus anak terang itu berarti harus bisa membedakan mana yang baik dilakukan, mana yang tidak baik. Seperti itu yang diharapkan Tuhan Yesus dari adik-adik sekolah minggu. Sebagai sahabat Tuhan Yesus, adik-adik sekolah minggu harus menjadi anak terang, bisa membedakan mana hal yang baik, mana hal yang buruk. Seperti saat gelap tadi ya Kak ya, pas gelap kita nggak ngeliat. Nah, ketika kita jadi terang, kita datang ke tempat itu, orang akan bisa melihat, oh ini benda yang harus dijauhkan, ini benda yang berfungsi. Adik-adik juga harus seperti itu, dimanapun berada, di sekolah jadi teladan. Kalau suka telat datang, wah itu bukan teladan, bukan anak terang Kak. Nah, harus kalau sekolah harus tepat waktu. Kalau di rumah misalnya adiknya nih lagi cengeng gitu, nangis, tambah dijewer tuh, biar diam katanya dijewer. Itu benar nggak seperti itu? Gak boleh. Gak boleh kan ya? Gak boleh. Anak sekolah minggu di rumah harus menjadi anak terang, bisa membedakan perbuatan yang baik dan perbuatan yang tidak baik. Ini perintah dari Tuhan Yesus. Katanya tadi di mana? Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa? Diasinkan. Kalau garamnya sudah tawar, adik-adiknya sudah nggak ngenakin di lingkungannya, buat apa lagi? Malah nanti dicibir, kok begitu ya katanya pengikut Yesus. Kan malu ya Kak ya. Nah, jadi adik-adik harus jadi garam dunia, menjadi terang dunia. Karena di sini tadi tadi katanya nih, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Kalau kita itu sudah jadi pelita nih, membawa terang, kita jadi lilin kecil yang membawa terang. Lalu ditempatkan nih kita lilin, tapi kita ngumpet. Kita nggak mau tunjukkan, kita nggak mau bilang ini salah, ini benar. Apa gunanya? Gak ada gunanya lilin itu kalau dia diumpetin di bawah gantang itu kayak itu loh Kak, kayak semacam baskom itulah ditutupin. Nah, terang itu nggak ada gunanya lagi kan ya. Jadi adik-adik itu harus terus-menerus menjadi anak terang. Jangan kalah sama lampu Philips. Lampu Philips aja terang terus. Masa kita kalah? Ya nggak, adik-adik di rumah. Adik-adik di rumah harus selalu menjadi pembawa terang, bisa membuat orang membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Bisa membuat orang selalu memberikan rasa enak dimanapun berada. Bisa ngenakin orang tua, ngenakin tetangga atau siapapun. Di
ngenakin kakak guru sekolah minggu. Biasanya kan begitu ya adik-adik ya. Guru sekolah minggunya udah teriak-teriak dari depan. Yang satu ngomong ke sana, yang satu ngomong ke sana. Sibuk sendiri ya Kak? Itu garam enggak? Ngenakin enggak? Jadinya tawar ya hati kakak-kakaknya ya. Jadi, aduh gimana sih ini anak sekolah minggu. Kakak sudah di sini capek cerita, anaknya malah main-main. Mending main-main kakak, adik suka jewer lagi temannya digangguin. Nah adik-adik semuanya harus jadi anak terang dan jadi garam dunia. Jangan lupa adik-adik, cerita hari ini, cerita firman hari ini dibawakan di dalam kehidupannya sehari-hari. Kemanapun adik-adik pergi, dimanapun berada, jadilah garam dunia dan membawa terang. Demikian firman Tuhan. Sebelum kita tutup firman hari ini, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa di kerajaan sorga buat hari ini, buat kesempatan pagi ini. Kami anak-anak sekolah minggu telah mendengarkan firman-Mu lewat kakak guru sekolah minggu. Bapa yang baik, kami manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan dosa. Ampuni segala dosa kami Bapa, agar kami semakin layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, dengarkan doa kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahannya. Kalian kumpulkan persembahan kalian di rumah. Nanti seperti tadi pengumuman ya, boleh titip ke Sintua Lingkungan, atau boleh WA Karut atau telepon Karut atau kakak-kakak sekolah minggu yang lainnya supaya bisa dijemput ke rumah. Kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat 393, Tuhan betapa banyaknya. Yuk Bang Suryadi musiknya. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita berdoa bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin.